Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada kejadian yang lucu, ya, tapi menarik ya untuk dibahas. Lagi-lagi ini terkait dengan partai PSI. Ya. Kalau bicara soal PSI, belakangan ini maka yang muncul pertama kali di benak kita adalah soal penggelembungan suara. Seperti yang kita ketahui, suara PSI melonjak tajam dan berhasil mematahkan perhitungan ilmiah dari Quick Count yang rata-rata menunjukkan suara partai ini berkisar 2, sekian. Tapi suara PSI melonjak menjadi 3,1%. Siapa yang tidak curiga dengan kejanggalan ini? Nah, ini di Kabupaten Banjar ya. Saksi dari PSI dibuat bingung ya. Saksinya sendiri dibuat bingung ya. Setelah suara partai dan caleg PSI di wilayah tersebut menggelembung dengan selisih yang bisa dibilang cukup dahsyat ya. Awalnya proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu tahun 2024 itu tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari PSI ini lantas terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar berjumlah 7.000 lebih naiknya ya. Jadi 1.000% lebih ya. Saksi PSI ya bingung kan itu. Dan saksi ini diakuinya oleh saksi ya. Dia mengatakan tidak ada penggelembungan dari PSI. PSI itu. Jadi bingung juga, atau dari KPU juga nggak tahu yang menggelembungkan siapa. Jadi naiknya itu beribu-ribu. Jadi intinya begini, itu suara caleg PSI di Kabupaten Banjar ya, sesuai dengan hasil jumlah yang didapatkan dari caleg itu 2.681. Namun yang terus di layar yang dibacakan KPU Banjar itu berjumlah 17.693, selisihnya sebanyak 15.000 lebih. Suara ini kan bukan main dan sungguh agak lain kan. Saksinya aja terkejut, apalagi orang awam lebih terkejut lagi ya. Jadi saksi PSI itu langsung melakukan interupsi dan berusaha mengoreksi supaya tidak ada kecurigaan ya. Jadi kalau PSI dianggap penggelembungan suara tentu salah, bukan PSI yang salah, tapi KPU bukan yang menggelembungkan juga. Jadi ya inilah seperti kayak suara BIM salah BIM aja. Jadi hal ini itu seakan-akan kalau sudah jadi tontonan yang apa ya? Ya seperti mainan aja, penggelembungan tapi salah baca kah, salah input kah. Nah, ini namanya terlalu kasar kalau permainan tabletnya. Jadi ini merupakan kesalahan, kelalaian, atau ada unsur kesengajaan ya. Dan juga apakah ini juga terjadi di tempat yang lain? Jelas ini malu-maluin ya. Selisihnya luar biasa. Ini bukan selisih namanya ini. Ini KPU harus bertanggung jawab soal ini. Kesalahan ini apapun alasannya sudah terlalu sering terjadi. Ini sudah tidak bisa ditolerir ya. Harus ada pengusutan tuntas. Kenapa bisa separah ini ya? Saya kadang mau berpikir optimis bahwa pemilu relatif lancar, tapi kalau melihat kenyataan di lapangan dan banyaknya keluhan dari pihak-pihak ini, optimis saya ya kelihatan aneh. Jadi ya berubah jadi pesimis ya. Tapi ya jangan berasumsi aneh-aneh dan jangan menggiring opini. Tapi isu-isu beredar terlalu banyak diceritakan orang-orang. Mungkin memang ada baiknya
gulirkan saja angket. Ya, hanya ini ya satu yang bisa menguak misteri dari semua kekonyolan ini. Nah, kalau tidak diusut, lama-lama akan menjadi kebiasaan dan demokrasi negara kita ini tidak akan bisa sehat lagi. Ya. Dan kalau sudah demokrasi tidak dipercaya oleh rakyat, ini akan mirip zaman Orde Baru. Ya. Kalau pilpres itu sudah nggak ada orang selera, pemilihan legislatif nggak ada selera, hasilnya yaitu itu. Ini lebih parah lagi karena setelah reformasi ini, demokrasi Indonesia itu pelan-pelan sudah mulai membaik. Jangan sampai ini dibawa ke mundur lagi ya, sehingga kita akan mengawali nol lagi. Dan ini penyebabnya apa? Kalau dilihat dirunut dari belakang, ya ini penyebabnya karena Pak Lurah sendiri yang awali, dimulai dari MK kemarin. Nah, ini Pak Lurah itu betul-betul bertanggung jawab, makanya mari kita dukung untuk diadakan hak angket, sehingga dengan ada angket DPR punya wewenang untuk memanggil KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, dari situ dengan segala selidik punya selidik itu akan terbongkar siapa sebetulnya di balik layar ini semua. Kalau tidak ada penyelidikan dari hak angket ya DPR, kalau arahnya menuju ke atas, siapa yang berani membuka? Nah, semua di bawah pimpinan dari Pak Lurah. Nah, bukan ini negatif thinking, ya itulah fakta yang ada. Semua masyarakat membicarakan itu. Di survei ya, yang menginginkan hak angket adalah 62%. Artinya mayoritas rakyat Indonesia hak angket diatur jalan ya. Maka dari itu tolong DPR betul-betul ini diakomodir agar supaya kemauan masyarakat, kemauan rakyat yang diwakili oleh sampean-sampean DPR itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Merdeka.